Selamat pagi anak-anak peserta MPLS dimanapun berada. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Iketut Kraji. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan menyajikan materi yang berkaitan dengan wawasan Wiyata Mandala. Dalam penyajian ini Bapak akan bagi beberapa termin, yaitu yang pertama wawasan, yang kedua apa fungsi sekolah, ya sekolah dan fungsinya, kemudian yang ketiga ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, nah, yang keempat prinsip sekolah, yang kelima adalah penggunaan sekolah, ya. Yang keenam, tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah. Yang ketujuh adalah mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Baiklah anak-anak, kita bahas yang pertama, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata, yaitu wawasan artinya suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata artinya pendidikan, mandala tempat atau lingkungan. Jadi wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Apa isi daripada wawasan Wiyata Mandala atau apa unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala itu? Ya. Unsur Wiyata Mandala terdiri atas 1, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Nah, ini adalah foto daripada lingkungan sekolah SMA Katolik, ya, yang merupakan lingkungan pendidikan. Kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Ini artinya bahwa peran pendidikan tidak hanya diemban oleh stakeholder sekolah, tetapi juga orang tua mempunyai andil yang besar dalam kesuksesan daripada proses pendidikan tersebut. Keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Nah, ini artinya ketika siswa misalnya di sekolah melakukan suatu kesalahan, kemudian ada tindakan atau hukuman daripada guru, ini tidak boleh ketika ada di luar sekolah anak-anak menceritakan hal-hal yang memang dijadikan sebagai hukuman, ya. Kemudian yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Nah, ini artinya bahwa sekolah itu tidak bisa terlepas dari keadaan masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu harus ada kerjasama, ya, yang erat antara pihak sekolah dengan masyarakat. Nah, kemudian apa fungsi, ya, daripada sekolah? Ya.
Nah, sekolah dalam hal ini adalah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Nah, ini artinya bahwa dari aspek pengetahuan, keilmuan, secara teori, ya, anak-anak ini akan diberikan. Nah, kemudian dari teknologi pengembangannya, bagaimana mengaplikasikan pengetahuan itu ke dalam sebuah teknologi. Ya. Misalnya, ya, kalau tentang pertanian, nah, secara teori, ya, diberikan bagaimana cara-cara bertani yang bagus. Nah, kemudian dalam pengembangan ilmu itu ada penerapan teknologinya. Kemudian yang kedua, ya, pandangan hidup atau kepribadian. Ya. Nah, setiap siswa harus memiliki pandangan hidup, ya, karena pandangan hidup ini adalah sangat penting bagi kehidupan ke depan para siswa. Kemudian kepribadian ini menunjukkan, ya, bagaimana siswa itu secara personal, ya, memiliki karakter yang baik, yang mulia, dan seterusnya. Yang ketiga, hubungan antar manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Ya. Nah, ini ada 3 komponen hubungan, ya. Dalam hal ini tidak hanya menunjukkan hubungan itu, tapi bagaimana dalam hubungan itu terjadi sebuah keserasian, ya, sehingga tidak akan menimbulkan dampak yang negatif. Nah, kemudian yang keempat adalah kemampuan berkarya. Ya. Jadi setiap orang, setiap siswa dalam hal ini harus menunjukkan kemampuan dirinya untuk menghasilkan suatu karya yang bermanfaat. Nah, kemudian apa fungsi daripada sekolah? Nah, fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antar guru, pengelola pendidikan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana dinamis. Nah, baik, anak-anak, Bapak lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu terjadi sebuah interaksi, ya, melalui apa yang disebut dengan PBM. Nah, PBM ini bisa dilangsungkan sebagaimana dalam foto ini melalui indoor di dalam kelas atau outdoor di luar kelas atau di lingkungan sekolah. Nah, kemudian yang kedua, terciptanya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Nah, ini adalah merupakan satu modal yang harus dimiliki oleh setiap siswa, ya, dalam upaya untuk mewujudkan, ya, masyarakat belajar dan memiliki komitmen untuk bekerja keras. Nah, yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya.
Nah, ini adalah merupakan suatu cita-cita daripada Founding Father, di mana manusia Indonesia yang seutuhnya itu adalah manusia yang secara jasmani maupun rohani menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, berikutnya kita lanjut ke materi tentang prinsip sekolah. Nah, dalam hal ini ada prinsip yang harus diperhatikan yang terkait dengan sekolah ya sebagai Wiyata Mandala. Nah, prinsip tersebut antara lain, 1, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Nah, artinya bahwa dengan menuntut pendidikan, nah dalam hal ini ilmu pengetahuan yang diperoleh di sekolah itu dapat dijadikan sebagai bekal di kemudian hari. Ya. Nah, yang kedua, sekolah sebagai institusi, ya, tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholder-nya. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat. Dalam hal ini bahwa setiap siswa memiliki bakat dan minat, oleh karena itu bagaimana mengoptimalkan bakat minat yang ada pada setiap diri siswa sehingga kelak kemudian hari ya bakat dan minat itu bisa dijadikan sebagai potensi untuk bekal hidup. Ya. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembina potensi di luar inteligensi. Ya. Jadi di luar kecerdasan intelektual, siswa itu memiliki potensi ya yang terkait dengan bakat siswa itu sendiri. Ya. Oleh karena itu, bakat siswa perlu ya dibina ya selain secara intelektualnya. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi, serta bekerja sama. 7, sekolah sebagai wahana pengembangan watak. 8, sekolah sebagai wahana pengembangan diri. Dan yang ke-9, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar, learning society. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Nah, dalam hal ini ada dua upaya yang dilakukan dalam penataan Wiyata Mandala untuk ketahanan sekolah. Yaitu 1, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang lebih bersifat preventif. Preventif ini artinya pencegahan. Ya. Dalam hal ini, ya bagaimana sekolah itu ya bisa menghindari ya sekecil mungkin adanya upaya-upaya yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, maka ada upaya pencegahan.
Nah, kemudian yang kedua adalah untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan wiyata mandala di sekolah. Ya, lanjut. Nah, yang berikutnya, F, bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan wiyata mandala? Ya, mekanismenya seperti tadi yang terkait dengan masalah ketahanan sekolah juga ada dua, yaitu apa yang disebut dengan tahap preventif dan tahap represif. Nah, kemudian tahap preventif itu adalah upaya untuk meniadakan peluang-peluang terjadinya kasus negatif di sekolah. Ya, misalnya apakah kasus perkelahian, apakah kasus pelanggaran terhadap aturan-aturan atau tata tertib sekolah. Nah, itu yang bersifat preventif. Nah, yang kedua adalah tahap represif, yaitu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Ya, misalnya menggunakan pakaian seragam yang tidak sesuai dengan ya jadwal yang telah diatur di dalam tata tertib sekolah, atau tidak menggunakan kelengkapan sekolah sebagaimana yang sudah diatur di dalam tata tertib tersebut. Ya. Nah, jadi kepada siswa yang melanggar itu wajib diberikan tindakan ya atau sanksi, ya, tindakan atau sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Nah, yang berikutnya apa? Nah, ini yang terakhir nih ya. Apa tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan wiyata mandala? Nah, kepala sekolah memiliki tugas dan wewenang ya dengan melakukan kegiatan sebagai berikut. Ya. Yang pertama adalah melaksanakan program yang telah disusun bersama komite. Ya. Nah, kemudian yang kedua, menyelenggarakan musyawarah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Nah, ini salah satu dokumen ya, salah satu dokumen dari pelantikan pengurus OSIS ya, yang mana pada kesempatan ini kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawab daripada OSIS tersebut ya. Yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah baik yang terbentuk perangkat keras seperti sarana prasarana dan perangkat lunak ya, seperti peraturan, tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. Keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidental yang bersifat intern sekolah ya, yang meliputi kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa, dan siswa. Nah, yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah. Ya, demikian
paparan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Ya. Terima kasih atas perhatian peserta MPLS semuanya. Sampai jumpa pada tatap muka online selanjutnya. Terima kasih.